Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari satu teknik industri akan mempresentasikan terkait mata kuliah dari proses manufaktur materi pemesinan non konvensional water jet mesin. PPT ini disusun oleh Wirasena Nur Hidayat, Zaki Ahmad Fauzi, dan Alika Zahira Putri. Oke, next. Ya, pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan dan pengertian, kemudian ada prinsip kerja mesin, kemudian alur proses pengerjaan produk, kemudian ada contoh produk yang dihasilkan, dan terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, presentasi kali ini itu direferensi berasal dari ada tiga referensi yang ada di bawah ini. Oke, next. Eh, yang pertama ada pengertian dan pendahuluan. Yang pertama dari definisinya sendiri, eh, water jet mesin adalah proses pemesinan yang menggunakan pancaran air bertekanan ekstrim dan berkecepatan tinggi untuk mengikis material. Untuk tipenya sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah pure water jet mesin, artinya itu ini hanya air murni digunakan untuk material lunak, mungkin seperti kertas, makanan, ataupun busa. Kemudian tipe yang kedua itu ada abrasif water jet mesin. Ini itu campuran air dengan butiran abrasif atau pasir garnet. Digunakan untuk material keras seperti logam, keramik, dan juga batu. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu termasuk water jet mesin ini termasuk cold cutting proses atau proses potong dingin. Dikarenakan tidak menghasilkan panas yang mengubah struktur material. Oke, next. Silakan. Ya, selanjutnya adalah prinsip kerja mesin. Konsep konsep dasar itu mengubah energi tekanan dari pompa menjadi energi kinetik, kecepatan. Kecepatan pancaran air keluar dari lubang sempit orifice dengan kecepatan supersonik. Mekanisme pemakanan yaitu tumbukan air atau pasir menghantam benda kerja. Terjadi erosi mikro yang memotong material sesuai jalur yang diprogram CNC. Tekanan tekanannya bisa mencapai 60.000 sampai 90.000 PSI atau 400 sampai 600 MPa. Videonya dibuka nggak, Fir? Mungkin untuk videonya nanti terakhiran aja kali ya, ini lanjut dulu aja. Oke. Ya, selanjutnya adalah proses pengerjaan produk. Prosesnya yaitu mulai atau start. Selanjutnya adalah water inlet. Selanjutnya adalah interpen intensivers intensivers pump. Selanjutnya adalah pummeling atau tubing. Selanjutnya abrasi WC, yes atau no. Apabila yes yaitu missing chamber. Selanjutnya focusing tab. Bila tadi abrasif WC-nya no, maka langsung ke cutting. Selanjutnya adalah cat tank. Habis itu adalah finish. Nah, penjelasan dari alur proses-proses itu yaitu water inlet, yaitu air bersih disaring, filtrasi. Selanjutnya inters intensifier pump, yaitu tekanan air dinaikkan secara drastis atau sumber tenaga utama. Selanjutnya adalah plumbing atau tubing, yaitu air bertekanan tinggi dialirkan ke kepala potong ya atau cutting head. Selanjutnya mixing chamber,
khusus AWL. Air adalah air melewati off-rise pasir abrasi dihisap melalui efek Venturi dan bercampur dengan air. Selanjutnya adalah proses fokus tap, yaitu campuran difokuskan menjadi pancaran hantam. Selanjutnya adalah cutting, yaitu pancaran menembus benda kerja. Dan proses terakhir yaitu cat tank, yaitu air sisa ditampung di bak bawah untuk merendam energi. Next. Next. Silakan Mbak Alika. Ya, selanjutnya ke contoh produknya. Yang pertama di manufaktur, cutting. Yang pertama ada otomotif, gasket atau packing, lensa tebal, dan gear. Yang kedua, aerospace, komponen bodi pesawat, titanium atau aluminium yang tidak boleh terkena panas. Yang ketiga, arsitektur, lantai marmer dengan motif rumit dan kaca hias. Selanjutnya, restorasi dan pembersihan, cleaning, membersihkan karat atau cat pada komponen otomotif, blok mesin, velg, tanpa merusak logam dasar. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, yang pertama noise. Tidak ada distorsi panas atau perubahan sifat logam. Yang kedua, efektif untuk restorasi. Bisa membersihkan kotoran keras tanpa mengikis material inti atau berdasarkan studi jurnal. Yang ketiga, fleksibel. Satu mesin bisa memotong plastik hingga baja tebal. Yang keempat, ramah lingkungan. Tidak ada asap beracun atau debu kimia. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, di kecepatan lebih lambat dibanding laser cutting untuk plat tipis. Yang kedua, biaya operasional, konsumsi listrik tinggi dan consumable, nozzle dan pasir mahal. Yang ketiga, kebisingan, suara proses pemotongan yang sangat keras. Nah, oke. Sebelum diakhirkan, tadi kan sudah dijanjikan buat ada video. Nah, ini videonya akan ditampilkan. Bentar, bentar. Eh, untuk videonya sendiri ya, ini kalau lagi record video di Zoom, tuh kayaknya nggak bisa buka Google. Ya wis ora usah apa-apa. Oke, mungkin eh, Sekian. ya, oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.